Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita sudah memasuki bulan April. Bulan yang begitu luar biasa disediakan Tuhan untuk kita. Dan minggu-minggu ini adalah minggu sengsara. Detik-detik, bulan-bulan, minggu-minggu menjelang peringatan hari kematian Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, yang dimana beberapa minggu ke depan kita akan merayakan Jumat Agung. Pada hari ini, Minggu 13 April 2025, kita merayakan Minggu Palma. Minggu Palma adalah suatu peristiwa di mana pada saat itu 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus datang memasuki kota Yerusalem dan disambut oleh orang-orang Yahudi dengan membawa sebuah daun palma, dan mereka meneriakkan Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang akan datang, yang telah datang di dalam nama Tuhan. Dan setelah itu Yesus diagungkan, dimuliakan, karena dia percaya bahwa Yesus adalah Raja yang dinanti-nantikan selama ini untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan penjajahan orang Romawi. Karena bangsa Israel selama ini menghadapkan kedatangan Raja Mesias, Juru Selamat yang akan membebaskan mereka dari perbudakan orang Romawi. Namun apa boleh buat, mereka tidak membayangkan, tidak menginginkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah sebetulnya, yaitu bahwa Kristus Yesus bukan hanya datang sebagai Raja, Juru Selamat, Penyelamat untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan orang Romawi, ancaman orang Romawi, tetapi Kristus Yesus akan menyelamatkan manusia yang berdosa, yang harusnya binasa, masuk neraka. Dia datang untuk menyelamatkan kita manusia dengan cara mati di kayu salib. Haleluya. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Nubuatan tentang kematian Kristus itu yang menjadi tema kita. Nubuatan dalam Alkitab merupakan prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang, di masa depan. Nubuat didasarkan dengan perkataan dan tindakan pada nabi-nabi. Nubuatan ini kita dapat temukan di seluruh atau di dalam Alkitab.
kutipan tersebut sering muncul di dalam Alkitab. Seluruh Alkitab dikutip dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Yeskiel, Daniel, Matius 24, 25, dan Wahyu. Nubuat atau tipologi tentang kematian Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga darahnya tercurah untuk saya dan saudara. Nubuatan dalam teologi disebutkan dengan sebutan tipologi, adalah semacam simbolisme khusus, simbol atau lambang dalam sesuatu peristiwa, suatu hal yang lain. Artinya merupakan petanda, tanda-tanda dan nubuatan, gambaran yang telah digambarkan di dalam Perjanjian Lama, yang menjadi bayangan tentang seseorang atau tentang sesuatu hal di dalam Perjanjian Baru yang akan datang. Nubuatan tentang kematian Kristus Yesus Sang Juru Selamat terjadi abad pertama, yaitu abad 1 Masehi, perkiraan antara 30 sampai 33 Masehi, sebelum hari Paskah. Tanggal 14 Nisan antara 15 Nisan dimulai pukul 6 saat matahari terbenam. Hukumannya dijatuhi hukuman mati atas perintah gubernur Romawi. Pandangan tentang kematian Kristus. Ada dua pandangan tentang kematiannya, yaitu kematiannya terencana, kematiannya atas kehendak Allah. Apa artinya kematian terencana? Kematian Kristus telah direncanakan, sudah dinubuatkan berapa ratus tahun sebelumnya dalam Perjanjian Lama. Begitu banyak ayat-ayat tentang perencanaan dan planning kematian Kristus, pengorbanannya di Golgota untuk menebus dosa manusia, dan kematiannya juga adalah atas kehendak Bapa di surga, bukan kehendak manusia. Kematian Tuhan Yesus dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan di sana, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Konteks ini adalah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, di mana iblis menghasut, meracuni pikiran Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, bukankah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak baik? Atau itu baik? Tentu itu baik. Ya, apa yang salah di sana? Ya, karena Alkitab kan mengatakan jikalau kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bukannya menjadi seperti Allah, menjadi seperti Tuhan adalah itu kehendak Allah? Ya, karena kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Tetapi masalahnya di sini Tuhan Allah mengatakan bahwa mereka tidak akan mampu menjadi segambar serupa dengan Allah dengan kekuatan sendiri. Ya, itu mengapa ketika Adam jatuh ke dalam dosa itu karena memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kejadian 22 ayat 8-17. Saud Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, ya, yang tanduknya tersangkut dalam berukat. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri
Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pesik di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kematian atau pengorbanan Ishak di Gunung Moria adalah nubuatan, gambaran tentang Yesus yang akan dikorbankan sebagai anak tunggal Allah di Golgota. Jadi Abraham mengorbankan Ishak anaknya sebagai lambang, sebagai nubuatan, sebagai tanda-tanda apa yang akan terjadi di dalam perjanjian baru ketika Yesus naik ke Golgota. Dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Merupakan tipologi nubuatan, gambaran tentang Kristus di era perjanjian baru. Tipologi kematian Yesus dan penyalibannya di kitab Keluaran itu tercatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia akan bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya. Haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada waktu malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berdaging beserta sayur pahit
Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakalan habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu terikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Allah. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala daging dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan sesuatu yang berdaging dari hari pertama sampai hari kedua, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Kamu adakanlah pertemuan kudus baik pada hari yang pertama maupun hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya boleh apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus merayakan hari raya makanan, hari roti yang tidak beragi. Sebab pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Perkataan ini adalah perkataan Allah kepada Musa, di mana pada waktu itu bangsa Israel merayakan Paskah orang Yahudi, yaitu Paskah di mana di situ mereka harus mengorbankan anak domba, seekor anak domba bagi Allah. Anak domba itu harus disembelih oleh imam di bait suci, dan dadanya itu harus ditampung. Lalu ketika dada itu telah ditampung, sudah diambil dan dagingnya dikorbankan, dibakar, ya dadanya itu harus
bubukan ditempelkan di setiap ambang pintu rumah bangsa Mesir. Dan itu merupakan simbol tentang kematian Kristus atau simbol tentang salib, ya. Peristiwa Paskah Yahudi di mana Allah mengampuni bangsa Israel. Allah akan membunuh anak-anak sulung bangsa Israel dengan menyuruh malaikat untuk hadir dan datang ke setiap rumah-rumah orang Israel. Setiap ada tanda darah, lambang darah yang dibubuhkan, ditempelkan di setiap ambang pintu rumah-rumah orang Mesir di Israel, maka malaikat Allah itu, malaikat Tuhan itu tidak akan menyentuh setiap rumah-rumah bangsa Mesir di Israel, orang Mesir di Israel, ya. Tetapi sebaliknya, ketika tanda darah itu atau darah itu tidak ditempelkan atau tidak dibalurkan di setiap ambang pintu rumah bangsa Israel, maka akan terjadi malapetaka yang besar, yaitu setiap anak sulung bangsa Mesir akan mati. Dan ini merupakan gambaran nubuatan yang akan terjadi di Perjanjian Baru dan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, bukan, di mana telah terjadi kematian anak sulung anak tunggal Allah pencipta langit dan bumi yang bernama Kristus Yesus, yang menjadi domba Allah, domba Paskah bagi kita. Dia mati di kayu salib oleh karena kasih Allah kepada dunia. Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan itu yang akan terjadi di dalam Perjanjian Baru. Kristus domba Paskah itu telah disalibkan bagi kita. Tipologi kematian Yesus dalam kitab Bilangan. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut
jika ia melihatnya akan hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetap hidup. Artinya setiap orang yang memandang ular tembaga, maka mereka akan hidup. Inilah yang dilakukan oleh Musa kepada orang-orang Israel pada waktu itu di padang gurun. Dan itu adalah gambaran nubuatan tentang penyaliban Kristus, anak domba Allah. Ya, itu merupakan tipologi gambaran, simbol lambang tentang penyaliban Kristus di Golgota, di mana Kristus akan disalibkan di era perjanjian baru karena kasih karunia Allah kepada manusia berdosa, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jadi itu adalah nubuatan. Berikut adalah tipologi gambaran tentang kematian Kristus di kelima kitab Pentateuk, 5 kitab Musa. Ya, 5 kitab Musa yang barusan kita baca, Kejadian, Keluaran, ya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya, Imamat. Nah, bagaimana nih konteks nubuatan kematian Tuhan Yesus dan penyaliban dalam kitab Syair atau kitab Mazmur? Yaitu kita lihat dalam Mazmur 22. Mazmur 22 di kitab Syair, dalam kitab Mazmur 22 Perjanjian Lama. Apa perkataan pemazmur tentang nubuatan, tipologi
sesuatu yang akan terjadi di penyaliban Kristus. Apa yang Raja Daud katakan di kitab Pemazmur tentang penyaliban Kristus. Ya, Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Sekali lagi Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Saya akan baca dalam terjemahan baru 2. Terjemahan baru edisi 2. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu dosa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Haleluya. Dalam konteks ini adalah perkataan Raja Daud, ya, karena dia merasa, dia menyadari bahwa setelah dia menjadi raja pada saat itu, Raja Daud lupa akan Tuhan, lupa tentang kebaikan Tuhan. Raja Daud adalah seorang yang sangat-sangat yang begitu amat berkenan di mata Tuhan. Dia sebelumnya adalah seorang gembala yang menggembalakan 1-2 ekor domba di padang, ya. Tetapi ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja pada waktu itu, dia melupakan Tuhan. Dia melakukan dosa, ya. Daud berzina dengan Bathsheba, dan masih banyak lagi dosa-dosa Daud yang membuat dia merasa jauh dari Tuhan. Dan ini adalah teriakan, ya, yang diteriakan oleh Yesus pada Matius 27:46. Itu telah juga diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengutip kalimat tersebut di Matius 27 ayat 46, ketika Yesus ingin menghembuskan napasnya di kayu salib. Ketika Kristus ingin menghembuskan napasnya di kayu salib, ya, dikatakan di sana, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring,
Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Mengapa Allah Bapa meninggalkan Yesus sendirian di Golgota? Karena Dia telah menanggung semua hukuman murka Allah tertimpa atas Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita menjadi kebenaran Allah, supaya kita menerima keselamatan Allah, sehingga kita yang seharusnya ditinggalkan oleh Bapa karena dosa, Bapa tidak lagi meninggalkan saya dan saudara, karena Bapa setia menyertai kita sampai akhir zaman. Mengapa Yesus ditinggalkan oleh Bapa di atas kayu salib? Supaya kita tidak ditinggalkan oleh Bapa. Yang seharusnya kita ditinggalkan oleh Bapa karena hukuman kutukan murka Allah akibat dosa-dosa saya dan saudara. Seharusnya kita dibiarkan mati binasa di neraka, menerima hukuman kekal, tetapi Yesus menggantikannya. Ya, dia ditinggalkan oleh Bapanya sebagai manusia supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Amin. Jadi ketika saudara dan saya merasa sendirian, merasa tidak ada teman, tidak ada yang dapat menolong kita, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Itu tercatat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Saudara mungkin sudah hafal. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam terjemahan baru 2. Dalam terjemahan lamanya dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5, ya. Ibrani 13 ayat 5. Rasul Paulus mengatakan, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana buatan tipologi gambaran itu dapat digenapi, yaitu tentang kematian Kristus dapat digenapi di dalam perjanjian baru? Bagaimana penggenapannya? Pertama, Kristus mati di kayu salib menjadi kutuk karena dosa kita. Kristus mati di kayu salib menjadi kutuk karena kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita ke dalam tubuhnya, ya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kristus Yesus telah terkutuk atas dosa manusia. Kematiannya adalah menggenapi nubuatan bahwa dirinya yang telah dikandung dari rahim seorang perawan Maria, ya, yang merupakan keturunan Hawa yang terakhir. Ketika manusia pertama, Hawa, perempuan pertama Hawa, dilahirkan dan menjadi manusia berdosa dan terkutuk, tetapi melalui Maria yang adalah ibu Yesus secara biologis, Maria meskipun adalah manusia biasa sama seperti kita, telah melahirkan juru selamat yang akan menghancurkan kepala si ular di bawah kayu salib, yang telah menaklukkan, meremukkan kuasa setan di bawah kayu salib, di bawah kakinya, supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk, melainkan hidup di bawah berkat-berkat Allah. Kedua, Tuhan Yesus disediakan Allah sebagai domba pengganti kita. Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan hanya Yesus mati di kayu salib untuk menjadi kutuk tumbal karena dosa kita, tetapi dia juga menjadi domba Paskah di perjanjian baru, korban pengganti kita manusia. Jadi yang seharusnya kita setiap tahun dalam satu kali mempersembahkan korban di rumah Tuhan, di bait Allah untuk penghapus dosa
diulang terus menerus, namun itu tidak sanggup, tidak dapat menghapus dosa kita. Tapi oleh satu korban yang sempurna, korban Yesus, domba Paskah itu, Kristus menjadi korban pengganti bagi kita di kayu salib ketika dia menjelma menjadi manusia. Karena kasih Allah, karena cinta Allah kepada orang berdosa, anaknya dikorbankan sebagai penebus, pengganti manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal dalam bahasa Yunani zoe, artinya kehidupan abadi secara spiritual dan jasmani, di kekekalan, dari kekal sampai kekal. Ketiga, dan Yesus mencurahkan dadanya di Golgota supaya kita selamat. Masih dalam Yohanes 1 ayat 29. Jadi Yesus Kristus sebagai domba Allah, domba Paskah, jadi Yesus dikorbankan sebagai domba Paskah untuk saya dan saudara, ya, dengan cara dadanya tertumpah, tercurah di Golgota. 4. Kristus mengambil kutuk atas dosa kita. Kristus menjadi kutuk atas dosa kita. Dikatakan di Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya. Dikatakan di sini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tahukah saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia termasuk tanah menjadi terkutuk. Dikatakan oleh kitab Kejadian, manusia akan bersusah payah, ya, mencari kebutuhannya. Mereka akan bersusah payah, kita akan bersusah payah menjalani hidup, memenuhi kebutuhan hidup, mencari makan, ya. Dan pada wanita-wanita akan mengalami kesulitan dalam hal melahirkan seorang anak.
ya. Dan ini yang dialami oleh Bunda kita yang terkasih, Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kerendahan hatinya, ya, dia mau menerima rencana ilahi dari Allah, yang dimana Allah meminjam rahim dari ibunda kita yang tersuci, Sang Theotokos, yang selalu perawan Maria, untuk dimana rahimnya itu menjadi tempat bagi Yesus sebagai manusia, sebagai physically lahir ke dunia menjadi manusia. Dialah firman yang menjadi manusia untuk menghancurkan dosa, menghancurkan kuasa dosa dan kutuk karena kasih karunia. Dan Maria melahirkan Yesus tanpa dosa asal. Mengapa Yesus dilahirkan tanpa dosa asal? Mengapa Yesus bisa dilahirkan oleh Maria sebagai manusia tanpa dosa asal? Sedangkan kita tahu Maria adalah manusia keturunan orang berdosa, keturunan Hawa yang telah berdosa. Karena kabar baiknya Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi luar biasa karya penyelamatan Allah di dalam Yesus, mulai dari kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya demi kita orang-orang berdosa. Yesus gembala penghapus dosa dunia, ya, dengan cara dadanya tercurah, dadanya mengalir dari Golgota untuk menghapus dosa dunia. Dadanya mengadakan perjanjian baru. Jadi saat Yesus Kristus mati, dia datang untuk menggenapi perjanjian lama dan mengadakan perjanjian baru lewat penumpahan dadanya di Golgota. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 25. Satu Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh dadaku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Haleluya.
perjanjian lama ketika manusia berdosa, dia harus mempersembahkan, mengorbankan domba. Kalau tidak ada domba, lembu. Kalau tidak ada lembu, terkukur. Dan dadanya diambil ya oleh imam dan dipersembahkan kepada Tuhan. Korban tersebut dan dadanya dipercikan di setiap ambang pintu rumah orang Mesir yang tadi saya bilang. Tetapi kabar baiknya, darah Kristus, darah perjanjian baru, ketika saudara menerimanya dengan iman lewat ekaristi, lewat pejaman kudus, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak hidup di bawah perjanjian lama, tetapi hidup di bawah perjanjian baru. Kematian Kristus adalah perayaan Paskah dalam perjanjian baru untuk memberikan hidup kekal. Roma 6 ayat 23 ya. Roma 6 ayat 23. Mungkin saudara sudah hafal ya ayat ini. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi di dalam perjanjian lama kita lihat bahwa pada perayaan Paskah orang Mesir ya, ketika mereka menaruh, melaburkan, mengoleskan darah anak domba itu di setiap ambang pintu rumah mereka, maka anak-anak sulung di Mesir tidak mengalami kematian. Demikian ketika saudara menerima darah Kristus mengalir di dalam tubuh kita, dadanya tercurah bagi kita, maka kita beroleh hidup kekal. Hidup kekal diberikan oleh Allah karena kasih-Nya yang besar di dalam Kristus. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Seharusnya kita dihakimi pada hari penghakiman. Seharusnya kita dihukum, dimurkai Allah pada hari penghakiman nanti. Tetapi setiap kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yesus dimuliakan di Kalpari karena kasihnya. Ya. Yohanes 12 Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dikatakan di sana. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini perkataan Yesus ya tentang situasi keadaan detik-detik sesudah dia masuk ke Yerusalem. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Dia memproklamirkan, mengatakan bahwa Mesias, anak Allah yang hidup, akan ditinggikan di kayu salib. Yesus Kristus ditinggikan di kayu salib untuk menyelamatkan dosa dunia. Dan itu telah dinubuatkan di kitab Bilangan pasal 8 dan 9. Di mana Musa meninggikan bulan tembaga, bulan tedung. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga, ia tetap hidup. Ketika saudara memandang kayu salib Yesus, memandang bukit Golgota, ingatlah Yesus telah ditinggikan di Kalpari karena kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Ya, dia yang seharusnya tidak layak, tidak pantas di kayu salib. Seharusnya saudara dan saya yang dipakukan di kayu salib. Kristus menggantikan kita. Kristus menggantikan saudara dan saya. Matius 27 ayat 46. Bapa di surga meninggalkan Yesus di kayu salib. Bapa di surga meninggalkan Yesus di kayu salib. Dikatakan di sana, Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan ini
sebagai bukti bahwa Kristus telah menanggung kutukan, hukuman, murka Allah yang seharusnya menjadi milik kita. Murka kemarahan Allah atas dosa manusia tertimpa atas Yesus, ya. Karena dosa, hubungan Yesus dengan Bapanya di surga terpisah, supaya kita tidak dipisahkan dari kasih karunia Bapa. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk anak kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi mengapa Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani? Mengapa Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia terpisah dari Bapanya akibat dosa dunia, akibat dosa saya dan saudara, supaya kita tidak lagi terpisah dengan Bapa. Bagaimana kita mengalami penggenapan kematiannya? Nah, ini terakhirnya. Bagaimana kita orang percaya mengalami, merasakan kuasa kematiannya? Yang pertama, mengetahui dosa kita telah dipikul Yesus. Mengetahui bahwa Kristus telah memikul dosa kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh, ya. Jadi bukan kita yang memikul dosa, bukan saudara dan saya lagi yang menanggung dosa, mengikul dosa. Kristus sendiri di kayu salibnya. Kedua, menerima kasihnya. Menerima kasihnya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Ayat ini ayat yang paling populer. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya yang tunggal bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya karena dia. Jadi kita hidup hari ini, kita selamat hari ini, kita bisa memiliki kepastian masuk ke surga, itu karena Yesus Kristus yang telah memberikan kasih dan anugerah Allah
untuk kita. Dan yang ketiga, membuat kita hidup di dalam perjanjian baru. Membuat kita hidup di bawah perjanjian baru atau di dalam perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 25. Dikatakan 1 Korintus 11 ayat 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan oleh dadaku, yang dimeteraikan oleh dadaku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dikatakan tadi di sana, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh dadaku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apa maksud dari perjanjian baru yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Ketika saudara menerima cawan anggur perjamuan Tuhan, ya, perjanjian baru di sini bukanlah saudara bisa hanya menghafal Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sampai Wahyu, atau mengapa kita untuk berpindah dari kehidupan yang lama ke dalam hidup yang baru, ke dalam perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Bukan ketika saudara tak lagi membaca Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, tetapi hidup di dalam perjanjian baru artinya dosamu sudah diampuni. Hidup dalam perjanjian baru, kita menerima kasih karunia Allah. Karena Alkitab berkata, Galatia 5 ayat 20, namun aku hidup, bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah perkataan Rasul Paulus. Apa yang menjadi inti kesimpulan dari perayaan Minggu Palma ini? Yaitu kematian Tuhan Yesus dan penyalibannya adalah peristiwa yang spektakuler. Saudara percaya ini adalah berita spektakuler, peristiwa spektakuler? Ya, karena bagi kekristenan, kematian Kristus adalah tanda kasih Allah, anugerah Allah untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Tetapi penyaliban dan kematiannya juga adalah jalan dan objek kasih Allah bagi dunia, serta sarana pembenaran, penerimaan Allah, dan berkat-berkatnya. Dengan segala hormat
Saya memohon untuk mendukung program ini untuk kemajuan program ini. Jangan lupa untuk menekan like, komen, dan subscribe di YouTube Extending Days. Terima kasih, Tuhan memberkati.